Mas, kamera udah siap nih. Oh iya mas, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Zaki Haidar. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Kota Kediri, dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah, dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang penjelasan apa itu periode Daqiq atau abad ke-8 untuk memenuhi tugas UAS dari salah satu matkul, yaitu filsafat umum. Berikut penjelasannya, semoga kalian tidak menyesal melihat video dari saya. Mari kita lihat penjelasannya, oke? Periode Daqiq atau abad ke-8 merupakan sebuah zaman yang berada antara runtuhnya Kekaisaran Romawi dan Renaissance, atau juga bisa dibilang sebagai munculnya kembali peradaban lama dari masa sebelum Masehi yang sangat kental dengan filsafat relativisme, sofisme Yunani kuno, lalu berlanjut ke apa yang disebut sebagai abad pertengahan yang berlangsung kurang lebih sekitar pada abad ke-1 Masehi sampai abad ke-15 Masehi. Abad ini dimulai setelah masa Nabi Isa bin Maryam menapakkan kakinya di muka bumi ini dan beliau mulai berdakwah. Beliau dikenal dengan nama Yesus Kristus atau Yesus dari Nazaret di dalam agama Kristen. Pada masa inilah akhirnya lahir sebuah agama baru, yaitu agama Kristen. Dan ide-idenya ini sangatlah mendominasi relung kehidupan masyarakat Eropa. Makanya itu, pada abad pertengahan ini, peradaban barat itu didominasi oleh filsafat Kristen. Dan tokoh-tokohnya antara lain seperti Plotinus, Santo Agustinus, Santo Anselmus, Robert Grosseteste, Roger Bacon, Albert Agung, Thomas Aquinas, yang semuanya itu mereka mengedepankan iman dogmatis Kristiani. Pada masa ini juga keyakinan Kristiani sangatlah begitu mendominasi sekali, sehingga kekuasaan absolut negara dan pusat-pusat kesejahteraan masyarakatnya itu dipegang mutlak oleh gereja, kerajaan, majelis dewan gereja, dan juga ahli agama. Sehingga hal ini mengakibatkan masing-masing setiap individu ini kehilangan haknya dalam berpendapat. Akibatnya hal-hal seperti perkembangan ilmu pengetahuan, rasa penasaran, kebertanya-tanyaan pemikiran pun menjadi lamban. Sains pun akhirnya dipinggirkan dan dianggap sebagai ilmu sihir. Makanya itu, setiap pemikiran atau inovasi pada zaman ini selalu ditolak dan digagalkan oleh dewan gereja. Dan gereja pun memberikan ancaman bagi siapa saja yang mengeluarkan teori yang bertentangan dengan gereja. Mereka tidak akan segan untuk menangkapnya, dan bahkan lebih parahnya lagi, mereka akan membunuhnya. Itulah mengapa masa ini disebut Dark Age. Di dalam abad ke-8 ini ada dua periode, yaitu satu periode patristik dan kedua adalah periode skolastik. Periode patristik
berasal dari kata Latin prates yang mempunyai arti bapak-bapak gereja atau ahli agama Kristen di abad permulaan agama Kristen. Zaman ini muncul pada abad ke-2 sampai abad ke-7 Masehi. Lalu periode skolastik. Istilah skolastik sendiri itu berasal dari kata school, sekolah, yang berarti aliran yang berkaitan dengan sekolah. Masa periode ini dibagi menjadi 3, yaitu pertama, skolastik awal tahun 800 sampai 1200 Masehi, skolastik puncak pada tahun 1200 sampai 1300 Masehi. Yang ketiga, skolastik akhir, yaitu pada tahun 1300 sampai 1500 Masehi. Filsafat ini tumbuh karena 2 faktor, yaitu faktor religius dan faktor ilmu pengetahuan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga Anda paham dan semoga Anda tidak menyesal melihat video ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.